Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Strange World. Film ini berasal dari Disney dan baru dirilis pada tahun 2022 ini. Bercerita tentang sekelompok tim penjelajah yang mencoba menavigasi tanah berbahaya yang belum dipetakan. Namun terjadi masalah dalam perjalanan mereka karena adanya perbedaan pendapat antara sang pemimpin kru dengan putranya sendiri. Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum ceritanya dimulai, saya peringatkan teman-teman jika video ini merupakan full spoiler. Ada baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dikisahkan ada sebuah negeri bernama Avalonia yang letaknya dikelilingi oleh gunung-gunung yang tak bisa dilalui. Orang-orang di sana percaya jika kunci masa depan mereka ada di balik gunung itu. Karena itu banyak orang yang coba melewatinya, namun tak ada yang pernah berhasil. Secerca harapan kemudian muncul pada mereka ketika penjelajah terbaik Avalonia, yaitu keluarga Clyde, bertekad untuk melewati pegunungan yang tak bisa ditembus itu. Kita kemudian dikenalkan dengan Jagger Clyde. Bersama putranya Searcher, mereka berpetualang bersama. Mereka digadang-gadang bisa melewati pegunungan yang mengelilingi negeri mereka. Beberapa waktu kemudian, Jagger dan putranya memulai petualangan mereka bersama beberapa kru dengan keahlian mereka masing-masing. Mereka pun sudah sampai di sebuah gua di pegunungan itu. Di sana Searcher menemukan tanaman hijau yang bercahaya. Ketika hendak menyentuhnya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Secara mengejutkan, dinding tebing itu mulai runtuh. Gua itu juga roboh secara tiba-tiba. Hampir saja Searcher terjatuh ke dalamnya. Beruntung sang ayah dengan cepat langsung menyelamatkannya. Perjalanan pun kembali berlanjut. Lagi-lagi Searcher terpesona melihat tanaman hijau sebelumnya. Tanaman itu seakan memancarkan energi. Searcher berpikir jika tanaman itu bisa mengubah Avalonia. Tapi sang ayah berkata sebaliknya. Dia berkata jika masa depan mereka ada di balik pegunungan itu. Di sini pun terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Sang ayah memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Namun Searcher langsung menentangnya. Dia berkata jika dirinya tak sama seperti sang ayah. Searcher juga mendapat dukungan dari kru lainnya. Mereka ragu akan apa yang mereka temukan di balik pegunungan itu. Sedangkan tanaman itu bisa mereka uji untuk mengubah Avalonia. Mendengar itu membuat Jagger sangat kecewa. Dia kemudian memberikan kompasnya pada Searcher untuk menemukan jalan pulang. Setelah itu, sang ayah kemudian pergi melanjutkan petualangannya seorang diri. Scene kemudian berganti. 25 tahun pun sudah berlalu. Saat ini Searcher sudah memiliki keluarga sendiri dan memiliki seorang putra bernama Ethan. Bersama keluarganya, Searcher bekerja menjadi petani dan semua perkebunan mereka dipenuhi oleh pendo, tanaman yang dulu ditemukan Searcher di saat berpetualang bersama sang ayah. Ternyata pendo sudah menjadi sumber energi di Avalonia. Berkat tanaman itu mereka bisa menggunakan lampu, mobil, radio, dan bahkan pesawat. Karena itu Searcher cukup dihormati di Avalonia, yang mana dia dianggap sebagai penemu pendo. Patungnya bersama sang ayah bahkan berdiri kokoh di pusat kota. Sementara itu sang ayah sudah dianggap sebagai pahlawan oleh semua orang. Namun Searcher memikirkan hal yang berbeda. Dia takut jika putranya tumbuh menjadi seperti sang ayah. Bagi Searcher, ayahnya merupakan ayah yang sangat buruk karena lebih mementingkan ambisinya daripada putranya sendiri. Pada malam harinya mereka kedatangan seorang tamu. Dia adalah pemimpin Avalonia yang bernama Callisto, teman lama Searcher yang dulu merupakan salah satu dari kru ayahnya. Callisto lalu memberitahukan tujuannya datang menemui mereka, sembari menunjukkan beberapa pendo yang sudah rusak. Callisto berkata, jika di perkebunan lain pendo mulai rusak dengan sendirinya. Mereka menduga jika semua pendo akan terinfeksi dalam 1 bulan lagi. Bahkan perkebunan milik keluarga Clyde tak bisa luput dari penyakit itu. Callisto lalu mengajak Searcher untuk ikut dalam ekspedisinya, yang mana mereka akan mencari tahu kenapa itu bisa terjadi.
Awalnya Searcher menolak ikut bersamanya. Namun Kalisto berkata jika saat ini semua Pendo sedang sekarat dan mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Searcher pun tak bisa lagi menolaknya. Sementara Ethan kemudian meminta ikut bersama mereka. Tapi sang ayah langsung menolaknya, yang kemudian membuat Ethan sangat kesal. Pada malam itu juga Searcher pun pergi meninggalkan keluarganya. Dia lalu bergabung bersama kru lainnya. Sebelum memulai misinya, Kalisto menjelaskan pada semua kru. Dia berkata jika semua Pendo yang ada di permukaan sebenarnya saling terhubung di dalam tanah. Akar-akar mereka kemudian bersatu pada sebuah organisme tunggal. Kalisto yakin jika ada yang menyerang pusat Pendo, hingga membuatnya sakit seperti saat ini. Dalam misi kali ini mereka akan mengikuti akar Pendo ke dalam tanah melalui sebuah lubang penggalian yang runtuh secara misterius. Beberapa saat kemudian perjalanan mereka pun langsung dimulai. Perlahan mereka memasuki lubang besar itu dan mulai mengikuti akar-akar Pendo yang bercahaya. Tiba-tiba istri Searcher yaitu Meridian ikut turun ke dalam lubang itu. Ternyata dia sedang mengejar putra mereka yang diam-diam mengikuti sang ayah masuk ke dalam pesawat itu. Mengetahui itu membuat Searcher sangat marah. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Burung-burung aneh mulai menyerang pesawat mereka. Petaka pun mulai terjadi ketika burung itu memakan pilot pesawat mereka, yang kemudian membuat pesawat mereka mulai terjun bebas. Dengan cepat Meridian kemudian mengambil alih kendali pesawat. Dengan sekuat tenaga dia kemudian coba mengendalikan pesawat itu. Dan usahanya pun akhirnya berhasil. Mereka menembus sesuatu dan keluar dari gua itu. Sayangnya Searcher terjatuh dan terpisah dengan mereka. Sementara pesawat mereka berhasil mendarat dengan selamat. Ketika melihat tempat itu, Searcher seakan tak percaya. Bagaimana tidak? Tempat itu sangat asing dan aneh baginya. Terdapat banyak makhluk aneh di tempat itu, dan sekaligus itu membuatnya sangat takjub. Namun tiba-tiba, satu makhluk biru mencuri sapu tangan miliknya. Searcher kemudian berusaha merebutnya kembali. Tiba-tiba monster yang memiliki banyak tentakel mulai menyerang mereka. Beruntungnya seseorang tiba-tiba muncul dan langsung membakarnya. Dan sangat mengejutkan, ternyata orang itu adalah Jagger Clade, ayah Searcher yang sudah menghilang selama 25 tahun. Namun Jagger merasa jika Searcher tidak nyata dan berpikir jika dirinya sedang berhalusinasi. Tak butuh waktu lama Jagger pun langsung tersadar ketika Searcher mengembalikan kompas yang dulu diberikan sang ayah padanya. Di lain sisi, Kalisto menjelaskan jika pesawat mereka sedang rusak. Karena itu mereka akan memperbaikinya terlebih dahulu. Tapi Ethan langsung menentangnya. Dia menyarankan agar mereka mencari ayahnya terlebih dahulu. Kalisto berkata jika mencarinya akan sangat berbahaya karena mereka belum mengenal tempat itu. Akan lebih aman jika mereka mencarinya dari udara. Ide itu pun langsung mendapat dukungan dari Meridian. Berbeda dengan Ethan yang merasa sangat kecewa. Dia kemudian kabur untuk mencari sang ayah sendirian. Dia lantas mulai menjelajahi tempat itu hingga sampai ke sebuah tempat yang sangat indah. Dia pun berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan itu. Namun tanpa diduga, ternyata dia sedang berada di atas suatu makhluk yang bisa terbang. Makhluk terbang itu kemudian membuatnya terjatuh ke dalam sebuah jurang. Ethan kemudian mencari jalan keluar dari tempat itu. Kebetulan dia bertemu dengan makhluk biru sebelumnya, makhluk yang sama yang sudah mengambil sapu tangan sang ayah. Ethan lantas memutuskan untuk mengikutinya. Dia berpikir jika makhluk itu bisa membawanya pada sang ayah. Sementara di tempat yang berbeda, Searcher bersama sang ayah mencari jalan menuju pesawat. Searcher kemudian bertanya di mana mereka saat ini. Ternyata mereka sedang berada pada labirin yang ada di dalam tanah. Yeager bercerita jika ia tak sengaja menemukan tempat itu. Dan sejak saat itu dia tak bisa menemukan jalan keluar. Sejak saat itu juga Yeager belajar untuk bertahan hidup. Kendati demikian, ambisi Yeager masih belum tuntas. Dia berencana untuk pergi ke sisi lain dari pegunungan itu. Tak sengaja Yeager menemukan kartu mainan milik Ethan.
Searcher lalu memberitahukan jika itu milik putranya, yang tak lain adalah cucu sang ayah. Dengan cepat mereka kemudian segera mencari Ethan. Sementara Ethan masih mengikuti makhluk biru itu. Ethan bahkan memberinya nama Splat. Ethan sama sekali tidak mengetahui jika Splat sedang membawanya ke sarang para Reapers, makhluk ganas bertentakel yang menyerang Searcher sebelumnya. Sementara itu Ethan mengumpulkan pendo yang terjatuh dari pesawat mereka. Tak sengaja pendo itu mengenai Splat, dan itu membuatnya sangat kesakitan hingga terluka. Melihat itu, Ethan kemudian langsung mengobatinya. Sesaat berselang, para Reapers mulai mendatangi mereka. Splat yang berhutang budi kemudian coba menenangkan makhluk ganas itu. Namun sayang usahanya sia-sia. Beruntungnya Jaeger tiba tepat waktu di tempat itu. Dia kemudian coba membakar mereka semua. Sayangnya para Reapers masih terlalu banyak. Tak ada pilihan lagi, mereka kemudian kabur dari tempat itu dengan menumpang pada sekumpulan makhluk yang sedang terbang. Walau begitu, masalah belum berakhir. Para Reapers masih mengejar mereka. Tak lama berselang, Meridian dan Callisto datang membantu mereka dan berhasil membawa mereka kembali ke pesawat dengan selamat. Setelah itu misi mereka pun kembali berlanjut, dan kali ini Jaeger ikut bersama mereka. Selama di perjalanan, Searcher melihat sang ayah akrab dengan putranya, dan itu malah membuatnya sangat khawatir jika putranya akan tumbuh menjadi seperti sang ayah, yaitu seorang penjelajah yang sangat berambisi. Dia lantas coba memisahkan mereka berdua. Namun hal itu malah mengakibatkan perdebatan di antara mereka, yang kemudian membuat Ethan sangat kesal pada mereka berdua. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kolam asam yang sangat berbahaya, dan sialnya lagi akar-akar pendo melewati tempat itu. Sementara mereka sama sekali tak bisa melewatinya. Beruntungnya ada Splat bersama mereka. Splat kemudian meminta bantuan pada makhluk-makhluk yang tinggal di tempat itu untuk membawa pesawat mereka dari jalur yang aman. Tanpa berbuat apa-apa, mereka akhirnya berhasil melewati kolam asam itu dengan selamat, dan itu membuat mereka semua sangat senang. Tapi kesenangan mereka tak berlangsung lama ketika para Reapers menyerang kapal mereka. Tak tinggal diam, Jaeger pun langsung membakar mereka satu persatu. Dengan bekerja sama, mereka berhasil mengusir semua Reapers dari kapal mereka. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut. Tak lama kemudian sampailah mereka pada inti akar-akar pendo itu. Namun lagi-lagi para Reapers muncul kembali, dan kali ini jumlah mereka sangat banyak. Tapi anehnya para Reapers tak menyerang kapal mereka. Mereka semua pergi menuju pusat pendo. Hal itu membuat mereka sangat kebingungan. Namun tak butuh waktu lama mereka menemukan jawabannya. Reapers dan makhluk lainnya terlihat sedang menyerang inti pendo. Mereka bahkan coba menggali masuk ke dalamnya, layaknya hama yang sedang menggerogotinya. Dan itulah yang membuat tanaman mereka mati di permukaan, yang mana pendo menyerap semua energi dari tanaman di permukaan untuk bertahan hidup dari makhluk yang sedang memakannya. Tak tinggal diam, mereka kemudian hendak menyingkirkan semua makhluk itu. Menggunakan buah pendo yang sudah dihancurkan, mereka menyemprotkannya pada makhluk itu seperti membunuh hama pada tanaman. Di tengah kekacauan itu, Splat coba memberitahukan sesuatu pada Ethan. Namun Ethan sama sekali tak mengerti apa yang dimaksud oleh Splat. Setelah itu, Searcher kemudian meminta Ethan untuk membantunya. Tapi Ethan menolak untuk membantu mereka. Dia berkata jika hal itu bukanlah keahliannya. Ethan bahkan tak ingin membunuh makhluk-makhluk itu. Mendengar itu, sang ayah kemudian coba membujuknya. Dia berkata jika melakukannya sama seperti membasmi hama pada perkebunan mereka. Di sini Ethan akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata tak ingin menjadi petani seperti sang ayah. Ethan berpikir jika menjelajah adalah hal yang cocok baginya. Mendengar itu, Searcher pun sangat marah. Searcher kemudian mulai menyalahkan sang ayah dan menuduh jika sang ayah sudah mencuci otak putranya. Tanpa berkata-kata, Ethan pun segera pergi meninggalkan kapal mereka. Tak tinggal diam, sang ayah langsung mengejarnya. Dia berusaha membujuk Ethan untuk kembali. Namun lagi-lagi Ethan berkata jika dia tak ingin menjadi seperti sang ayah. Perkataan itu tiba-tiba saja membuat Searcher langsung terdiam.
Dia kembali mengingat pertengkarannya dulu dengan sang ayah, dan saat ini hal itu seakan terulang kembali. Searcher pun akhirnya tersadar jika dia terlalu memaksa Ethan seperti ayahnya yang dulu, dan hal itu membuatnya merasa sangat bersalah. Tanpa disadari, kapal mereka membawa mereka berdua ke suatu tempat, dan sungguh tak terduga, mereka akhirnya berhasil melewati pegunungan yang selama ini mengurung mereka. Namun tak ada apa-apa selain lautan di sana. Sampai tiba-tiba, sebuah mata yang sangat besar terbuka tepat di hadapan mereka. Di sini pun akhirnya terungkap kalau mereka baru saja keluar dari dalam makhluk bermata besar itu. Dan selama ini mereka sudah melewati bagian dalam dari tubuh makhluk itu, seperti kolam asam yang merupakan bagian perutnya, sedangkan pusat Pendo merupakan jantungnya. Dan Reapers ternyata bukanlah monster, melainkan sistem kekebalan tubuh dari makhluk besar itu. Dan itulah yang ingin disampaikan Splat sebelumnya. Selama ini mereka ternyata tinggal di punggung makhluk besar itu, sementara Pendo merupakan parasit yang berusaha membunuhnya. Dengan cepat mereka pun langsung kembali dan memberitahukan hal itu pada yang lainnya. Namun kru lainnya tak percaya pada mereka berdua. Terlebih lagi ketika Searcher berkata kalau mereka harus segera menghancurkan Pendo. Seakan tak percaya, Yeager kemudian hendak pergi untuk melihatnya sendiri. Searcher berusaha membujuknya untuk membantu mereka, tapi sang ayah sudah bulat pada keputusannya dan berkata jika pergi ke sana merupakan tujuannya. Hal itu pun membuat Searcher sangat kecewa. Dia lalu mengembalikan kompas yang dulu diberikan sang ayah padanya. Sikap yang sama juga diperlihatkan oleh Callisto. Dia sama sekali tak percaya pada Searcher. Tak ada pilihan lagi, Callisto lalu menahan Searcher dan juga keluarganya. Beruntungnya ada Splat bersama mereka. Tak butuh waktu lama, Splat berhasil mengeluarkan mereka semua. Dengan cepat mereka langsung mengambil alih kendali pesawat itu. Searcher kemudian pergi bersama Ethan untuk menggali lubang pada akar Pendo, agar makhluk-makhluk itu bisa menghancurkannya dari dalam. Sementara Meridian yang akan mengalihkan perhatian Callisto. Di lain sisi, Yeager tinggal selangkah lagi untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun tiba-tiba pesawatnya terjatuh. Tak sengaja dia melihat kompas yang diberikan Searcher sebelumnya. Di dalamnya terdapat foto sang istri dan juga Searcher sewaktu masih kecil. Sedangkan itu Searcher sudah mulai menggali, sementara Ethan memancing para Reapers untuk datang pada mereka. Namun menggali akar Pendo bukanlah hal yang mudah. Sekop milik Searcher bahkan sampai patah. Dan itu membuat Searcher mulai putus asa. Tapi harapan kembali mendatanginya ketika sang ayah datang untuk membantunya. Bersama-sama mereka kemudian mulai menggali, dan akhirnya mereka berhasil membuat sebuah lubang. Di saat yang bersamaan Ethan tiba di tempat itu. Semua Reapers yang mengejarnya kemudian masuk ke dalam lubang itu. Mereka pun mulai menghancurkan Pendo dari dalamnya. Secara perlahan semua akar Pendo mulai hancur hingga sampai ke permukaan. Keberhasilan itu membuat mereka sangat bahagia. Namun sayang mereka sudah terlambat. Makhluk besar itu kini sudah mati. Jantungnya sudah redup dan berhenti berdetak. Mereka semua pun sangat bersedih. Tapi secara tak terduga, sistem kekebalan tubuh makhluk besar itu mulai berdatangan. Dan secara mengejutkan bisa menghidupkannya kembali. Beberapa saat kemudian mereka pun bersiap kembali ke Avalonia. Tapi sebelum kembali, Searcher ingin singgah terlebih dahulu untuk melihat makhluk besar yang selama ini mereka tinggali. Mereka semua pun sangat takjub ketika melihatnya. Sementara impian Yeager sudah terpenuhi. Tak ada lagi ambisi dan rasa penasarannya pada dunia luar. Scene lalu berganti 1 tahun kemudian. Searcher tetap bekerja menjadi seorang petani. Namun kali ini berbeda karena ada sang ayah bersamanya. Tak ada lagi Pendo sebagai sumber energi di Avalonia. Kendati demikian, semua orang mulai bekerja sama untuk membuat sumber energi mereka sendiri. Pada akhir film kita diperlihatkan, ternyata mereka tinggal di atas punggung kura-kura raksasa. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Secara keseluruhan film ini sangat menghibur.
Sangat disayangkan film ini tidak tayang di Indonesia. Hal itu tak lepas karena adanya adegan LGBT di dalam film ini. Sepertinya Disney tak main-main, ingin mempromosikan LGBT melalui banyak filmnya. Memang sungguh miris, film yang harusnya menjadi tontonan anak-anak dan keluarga, tak semestinya disisipkan adegan LGBT yang sangat menyimpang. Di lain sisi, film ini mengalami kerugian yang sangat besar. Itu merupakan imbas karena adanya boikot dari negara lain. Di samping itu, Disney sendiri kurang mempromosikan film ini. Baiklah teman-teman, demikian sedikit info dari film ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.